warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Karisma Putri, absen 17. Saya Alia, absen 2. Saya Miguel Selingoringo, absen 20. Dan saya Tia Nuraniala Aziza, absen 34. Di sini kami akan melakukan praktikum induksi elektromagnetik untuk memenuhi tugas akhir fisika yang dibimbing oleh Pak Teddy Sukamto. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena munculnya arus listrik akibat perubahan fluks magnetik. Proses induksi elektromagnetik melibatkan konduktor yang diletakkan dengan posisi tertentu bersama medan magnet. Contohnya seperti ini, atau seperti ini. Nah, hal tersebut akan menyebabkan kehadiran tegangan atau gaya gerak listrik GGL pada konduktor. Pemanfaatan dari peristiwa induksi elektromagnetik ini diaplikasikan dalam bentuk yang pertama, ada generator listrik, yaitu alat gerak yang dapat mengubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Lalu yang kedua, ada dinamo atau motor listrik yang masih satu rumpun dengan generator. Lalu yang ketiga, ada transformator yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan arus bolak-balik. Contohnya transformator step up dan step down. Berikut merupakan ilustrasi induksi elektromagnetik yang dihasilkan dengan menggerakkan sebuah magnet ke dalam kumparan berarus. Baik, sekarang giliran saya, Tia absen 34, akan mendemonstrasikan bagaimana mekanisme terjadinya induksi elektromagnetik ini. Di sini saya akan melakukan praktikum melalui web virtual yang ada pada website phet.colran.edu.id. Bisa dilihat pada layar terdapat rangkaian arus listrik yang dihubungkan dengan kumparan. Di sini juga disediakan magnet, lalu ada lampu, kabel, dan voltmeter. Lalu selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mencoba untuk memasukkan magnet ke dalam kumparan untuk melihat apakah akan terjadi arus listrik atau tidak. Jika lampu menyala, artinya terdapat arus listrik. Mari kita lihat perubahannya. Nah, ternyata lampu ini bisa menyala walaupun hanya sesaat. Mengapa? Karena listrik yang dihasilkan dari industri elektromagnetik ini adalah arus listrik bolak-balik atau AC. Kenapa arus AC? Karena listrik dapat dialirkan dalam suatu rangkaian. Berbeda dengan listrik statis yang diam dan perpindahan arusnya terbatas. Lalu bagaimana mekanisme terjadinya induksi magnetik ini? Saya, Alia, absen 2, akan mencoba menjelaskan. Seperti yang kita tahu bahwa pada magnet terdapat medan magnet yang terjadi karena adanya kutub utara dan juga kutub selatan. Lalu pada saat kita menggerakkan magnet ke dalam kumparan yang merupakan konduktor, maka akan menghasilkan arus listrik. Sesuai dengan hukum Lenz bahwa arah arus induksi yang terjadi dalam suatu penghantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Yang artinya ketika kutub utara atau positif masuk terlebih dahulu kepada kumparan, maka elektron pada rangkaian akan melalui ujung kabel negatif. Dan sebaliknya, jika kutub selatan yang masuk terlebih dahulu kepada kumparan, maka elektron yang berada pada rangkaian akan melalui ujung kabel positif. Bisa dilihat seperti voltmeter di video percobaan. Hal ini terjadi karena prinsip elektron yang akan mengalir dari energi potensial rendah ke tinggi yang timbul pada ujung-ujung kumparan atau bisa disebut gaya gerak listrik GGL, induksi. Saya Miguel Selingoringo, absen 20. Izin menyimpulkan bahwa susunan magnet dan kabel di atas merupakan percobaan ulang yang kami lakukan berdasarkan induksi elektromagnetik yang dilakukan oleh Michael Faraday pada tahun 1830.
Hasil yang didapat menunjukkan bahwa energi listrik dapat diproduksi menggunakan medan magnet dan bukan hanya berasal dari baterai. Dari sini ia mengemukakan hukum Faraday dalam induksi elektromagnetik, yaitu GGL induksi sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, yang artinya faktor besarnya nilai induksi elektromagnetik adalah dipengaruhi oleh 1. Jumlah lilitan dalam kumparan, 2. Perubahan flux magnetik. Tegangan GGL induksi di atas rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Terima kasih.